Bayangkan saja undang-undang pertahanan itu dari tahun 1960 sampai hari ini tidak pernah tuntas persoalan mafia-mafia tanah ini. Ini kan hal yang paling brengsek di Republik ini. Dalam masa pemerintahan Agus Harimurti Yudhoyono mestinya Anda menuntaskan ini, karena saya berapa kali mengajukan audiensi dengan Bapak Hadi Cahyanto tidak pernah muncul. Bahkan Hadi Cahyanto bersembunyi di dalam lift ketika saya datang ke sana protes-protes di Kementerian BPN Republik Indonesia di pusat. Selamat siang rekan-rekan pemirsa Cerdas Hukum Question TV. Kali ini kita akan bicara tentang banyaknya kasus mafia tanah, ya. Kasus mafia tanah ini dari berganti periode kepemimpinan, dari zaman Jokowi, sebentar lagi zaman Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming akan dilantik menjadi presiden. Hampir tidak pernah ada tuntas masalah mafia tanah ini. Sekarang Menteri Pertanahan ATR BPN Pusat Agus Harimurti Yudhoyono baru-baru mengatakan bahwasanya di dalam berita harian Kompas mengatakan bahwa Kementerian Pertanahan akan ambil langkah represif jika mafia tanah masih bergerilya. Ini sebenarnya pernyataan-pernyataan ini sudah pernah juga dilakukan oleh Menteri Hadi Cahyanto waktu beliau masih menjabat sebagai Menteri Pertanahan. Dan berapa kali kami mengadakan audiensi dengan Menteri Hadi Cahyanto, tapi tidak pernah muncul batang hidungnya Pak Hadi Cahyanto. Sampai kemudian kami merasa bahwa apakah model pemerintahan kita seperti ini memang tidak bisa menuntaskan persoalan pertanahan. Bayangkan saja beliau dari seorang Angkatan Udara, Panglima, tiba-tiba saja dipilih oleh Jokowi untuk menjadi mengurusi masalah tanah. Ini dari basic keilmuan saja, orang sudah akan bertanya-tanya. Walaupun memang tidak mesti juga orang yang bidangnya sama akan mampu menuntaskan persoalan itu. Tetapi kalau kita lihat dalam pemerintahan Jokowi ini, mafia tanah masih ada. Kita ambil contoh misalnya kasus salah satu artis yang kemudian sertifikatnya dikriminalisasi, artinya ada oknum-oknum tertentu yang kemudian membawa persoalan itu ke pengadilan, di mana artis tersebut kemudian membawa persoalan itu ke pengadilan. Nah, sekarang kalau kita lihat mafia tanah hampir tidak pernah ada. Beberapa kasus misalnya di Medan, ada sebuah tanah HGU, kemudian tiba-tiba muncul sertifikat hak milik di atasnya. Padahal HGU tersebut sudah lebih dulu ada, sudah lebih dulu diperoleh secara sah menurut hukum. Jadi sampai hari ini, kalau kita lihat, semestinya pemerintah mawas diri, berkaca ada cermin begitu berkaca di depannya. Apakah pemerintah saat ini benar-benar sudah menuntaskan persoalan tanah yang terjadi di seluruh Indonesia? Munculnya beberapa sertifikat ganda, itu salah satu bentuk ketidakmampuan pemerintah. Pemerintah sekarang belum benar-benar mampu, apalagi AHY. Kita lihat AHY basicnya adalah seorang ketua partai, basicnya seorang militer. Kemudian tiba-tiba diperintahkan oleh Jokowi, diangkat oleh Jokowi untuk menjadi Menteri BPN. Apa dasarnya kemudian mengangkat AHY? Oke lah kalau misalnya AHY, saya yakin AHY baru belajar soal persoalan tanah. Tetapi kemudian tiba-tiba AHY ngomong bahwa dia akan menuntaskan persoalan tanah. Tidak segampang itu Agus Harimurti Yudhoyono. Anda perlu paham bahwa persoalan tanah kita ini sangat kompleks. Mengapa? Karena banyak terlibat mafia. Bahkan mafia tanah itu di dalam kantor BPN itu ada. Beberapa kejadian perkara-perkaranya itu ada di kepolisian. Ada di dalam perkara-perkara di pengadilan. Jadi ini menjadi pertanyaan, apakah nanti keterpilihan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming kemudian akan bisa menuntaskan persoalan pertanahan? Apakah kemudian AHY bisa menuntaskan dalam periode berapa bulan lagi masa kepemimpinan dia sebagai Menteri ATR BPN Pusat? Ini jadi persoalan. Selalu saja muncul dalam setiap periode kepemimpinan presiden. Selalu ngomongnya kita akan menuntaskan pertanahan. Bahkan ada peraturan-peraturan baru mengenai konflik, mengenai penyelesaian sengketa pertanahan, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Pertanahan, itu pun belum mampu menyelesaikan. Mengapa? Karena tidak ada niat memang dari pejabat-pejabat kita ini untuk menuntaskan persoalan pertanahan.
Ini sudah sangat mendasar. Bahkan ada kasus SHGB yang peruntukannya itu adalah untuk pembangunan perumahan, tiba-tiba diubah oleh Perda menjadi situ, danau atau telaga. Itu yang terjadi dalam kasus-kasus yang kami tangani. Jadi pertanyaan kemudian, di mana peran BPN di sini? Apakah BPN dalam hal ini sudah maksimal? Tentu saja belum. Diperlukan orang yang mampu benar-benar memahami persoalan tanah. Dalam suatu kasus, bahkan ada sebuah kasus di mana kemudian rumah atau lokasi tanah itu tidak ada yang menghuni atau tidak ada yang menempati, tiba-tiba saja muncul sertifikat. Persoalan-persoalan itu selalu ada. Di mana peran BPN? Di mana peran pemerintah? Apakah memang pemerintah abai terhadap persoalan-persoalan seperti ini? Ini yang menjadi pertanyaan selama ini. Masyarakat itu butuh kepastian. Masyarakat yang sudah memiliki tanah tiba-tiba mau mengurus sertifikat, prosesnya lambat, dan segala macam tumpang tindih sertifikat. Sampai hari ini tidak pernah tuntas. Sampai kapan Indonesia ini akan maju? Sampai kapan penegakan hukum di bidang pertanahan ini akan tuntas kalau memang kita asal menempatkan orang, asal memberi jabatan kepada orang yang tentu belum kompeten di bidangnya. Ini persoalan. Jadi kita harap bahwa pemerintah ke depannya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, untuk segera kepada Anda berdua, untuk segera melihat persoalan ini, bahwa persoalan pertanahan di Indonesia ini sangat kompleks. Jadi diharapkan kepemimpinan Anda nanti, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, untuk melihat ini secara komprehensif, supaya tidak ada lagi kasus-kasus pertanahan. Contoh yang dialami artis Nirina Zubir itu sangat mengagetkan semua orang. Bisa terjadi kasus seperti itu. Nah, karena itulah kita berharap di kepemimpinan Prabowo Subianto ke depan harus ada orang yang benar-benar mampu memahami persoalan-persoalan tanah di Indonesia. Bukan sekedar karena dia dekat dengan kekuasaan lalu dia dipilih untuk menjadi menteri. Tentunya harus dilihat dong track record dia, apakah dia paham persoalan atau tidak. Kalau kita hanya sekedar mengangkat orang menjabat hanya berdasarkan kedekatan, hanya berdasarkan kedekatan politik, kedekatan kekuasaan, ini tidak akan maksimal model penegakan hukum di Republik ini. Itu mengapa sampai hari ini masyarakat selalu bertanya-tanya. Kami, LQ Indonesia Law Firm, selalu berharap bahwa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mampu menuntaskan itu. Siapapun menterinya harus benar-benar yang profesional, yang akademis, dan mampu memahami persoalan pertanahan. Bayangkan saja Undang-Undang Pertanahan itu dari tahun 1960 sampai hari ini tidak pernah tuntas persoalan mafia-mafia tanah ini. Ini kan hal yang paling brengsek di Republik ini. Mestinya tidak perlu terjadi kalau orang-orang atau pejabat-pejabat ini mampu memahami bagaimana cara menyelesaikan persoalan pertanahan di Indonesia. Bayangkan gugatan-gugatan pertanahan hampir di setiap pengadilan selalu muncul perbuatan melawan hukum. Tentang terbitnya sertifikat, tentang sertifikat ganda, tentang pemalsuan sertifikat, tentang perolehan tanah yang sangat ilegal. Ini yang menjadi perhatian kami. Jadi kami berharap bahwa dalam masa pemerintahan Agus Harimurti Yudhoyono mestinya Anda menuntaskan ini, karena saya berapa kali mengajukan audiensi dengan Bapak Hadi Cahyanto tidak pernah muncul. Bahkan Hadi Cahyanto bersembunyi di dalam lift ketika saya datang ke sana protes-protes di Kementerian BPN Republik Indonesia di pusat. Beliau tidak muncul. Kenapa? Karena sesungguhnya beliau tidak mampu untuk berargumentasi tentang bagaimana cara menyelesaikan persoalan pertanahan di Republik Indonesia ini. Nah, semestinya sekarang kami sudah melakukan lagi audiensi dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Maret kemarin kami melakukan surat. Sampai hari ini Agus Harimurti Yudhoyono melalui Kementerian BPN belum pernah membalas secara pasti kapan bisa diagendakan untuk bertemu, beraudiensi tentang kasus tanah di Ciputa, Tangerang Selatan. Tidak pernah, hanya dibalas melalui WA, melalui staf-staf Kementerian BPN Pertanahan. Tapi tidak pernah ada kepastian waktu. Bagaimana bisa seorang menteri tidak mengakomodir kepentingan dari masyarakat? Ini persoalan. Jadi kepada Agus Harimurti Yudhoyono, Anda selaku Menteri Pertanahan, BPN Pusat, Anda harus memahami bahwa masyarakat itu perlu ditampung
pengaduannya, perlu didengarkan apa yang menjadi keluh kesah mereka. Supaya apa? Supaya Anda lebih paham bahwa persoalan pertanahan ini sangat kompleks. Jangan cuma Anda pakai pakaian bagus, terbang sana sini, pencitraan, bagi-bagi sertifikat dan lain-lain. Itu sudah lama dilakukan oleh Bapak Jokowi yang terhormat. Bagi-bagi sertifikat, bagi-bagi sepeda. Itu sebuah hal yang tidak perlu lagi dilakukan. Tetapi bagaimana mendengar, memahami persoalan, lalu merumuskan suatu peraturan atau memberikan ide nanti kepada pemerintahan Prabowo Subianto bagaimana cara menangani kompleksitas permasalahan pertanahan di Republik Indonesia. Semoga nanti masyarakat jangan takut untuk menyuarakan persoalan-persoalan pertanahan ini, karena sampai kapanpun tidak akan pernah tuntas pertanahan kalau tidak ada niat yang benar-benar datang dari pejabat-pejabat ini kepada penguasa, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pertanahan. Karena memang di puncak mereka lah permasalahan pertanahan ini harus diselesaikan. Termasuk juga kepolisian, termasuk juga pengadilan. Harus benar-benar memahami persoalan pertanahan ini. Semoga kedepannya kita melihat ada kepemimpinan, ada model proses penyelesaian pertanahan yang maksimal, yang tidak bikin lama prosesnya, baik, tidak bikin orang ragu untuk melaporkan kasus-kasus pertanahan, sehingga kemudian kasus-kasus pertanahan di Indonesia tidak terjadi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.